batas supaya siap untuk UKK nanti. Itu saja sebenarnya. Agar kita siap menghadapi proses UKK. Pak, mau nanya. Silakan, Nak. Video saya kan udah diedit, Pak. Nah, tapi nggak bisa di-render. Saya pindah ke HP, nggak bisa juga. Terus saya pindahkan ke laptop saya, tetap nggak bisa, Pak. Kayak apa? Videomu udah di-render? Belum. Belum di-render terus? Dipindahin ke HP nggak bisa. Belum di-render? Udah di-render belum? Belum. Tapi nggak bisa dipindahin ke HP? Enggak. Iya kan belum di-render, Nak. Maksudnya, kamu pakai Vegas berapa? Nggak tahu, saya ngeditnya di laptopnya Nanda. Oh, coba nanti presentasikan. Maksudnya nanti bisa itu di-render videonya. Settingannya sebenarnya, Nak. Nggak bisa di-rendernya karena apa kemarin? Ada bunyi notif sesuatu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak bisa di-render. Biasanya itu, kalau nggak bisa di-render tuh ada settingan yang kurang tepat, Nak. Pertama, mungkin nggak kamu blok dulu. Videonya Febri sama Manda sama juga, Pak. Nggak mau terrender, dia stuck di persenannya. Jadi kalau kalian stuck renderan ya, yang saya lihatkan ke kalian, perhatikan, di saat kalian stuck ngerender apapun Vegasnya, stuck nih di situ gitu. Diulang pakai cara render baru. Nih, bentar, saya bukan Vegasnya dulu. Kalau benar-benar itu renderannya stuck ya, bentar masih buka dulu ya. Kita punya problem solvingnya, kendalanya satu. Kendalanya adalah kenapa merender tiba-tiba langsung start kayak gitu. Pertama, ada file yang crash di Vegasnya, kemudian ada proses yang kurang. Nah, ini misalnya video ya. Nggak, saya bikin baru aja. Oke. Saya masukkan video nih, ibaratnya masukkan video, masukin video, gitu. Tiba-tiba renderannya error. Video udah kalian banyak gitu kan, semuanya itu tiba-tiba error renderannya.
Oke, masukkan. Nah, misalnya gini ya. Anda edit, render gitu. Nggak bisa. Kalau kalian ngerender kan basicnya itu udah kalian edit gitu kan, pasti masuknya di sini, ya kan? Klik di sini ada as. Nah, dia munculnya kayak gini. Ini yang kalian pakai ya kalau buat ngerender. Misalnya kalian pakai buat ngerender gini, kalian rubah konsepnya. Rendernya kalian blok, terus masuk ke tools nih ya, rendernya pakai cara ini, tools yang rendernya bermasalah, tools kemudian masuk ke scripting, tools scripting batch render. Nah, nanti muncul dari sini, masuk ke main konsep, nah, ambil renderan yang standar, pilih yang mana, kemudian kalian pilih render selection, artinya render yang udah kalian blok tadi. Oke, render, itu aja. Kalau misalnya kalian start pakai cara yang awal, pakai cara yang kedua ini, insya Allah berhasil. Jadi dicoba setelah ini, setelah pembelajaran tadi dicoba. Oh, kayak gini loh, ngerender supaya berhasil. Kalau kemarin nggak berhasil pakai cara itu, pakai cara yang ini ya. Seperti itu. Kalau mungkin kalian sekarang praktek, bisa. Tapi yang sekarang online-nya pakai laptop, ada yang online pakai laptop? Siapa yang online pakai laptop? Ada, Pak. Pakai PC-nya. Putri? Ananda Tri Putri mana? Ananda Tri Putri. Puput. Puput. Mana Puput? Hadir. Ada nggak dia? Ya, Pak. Ini, Pak. Halo. Nggak kedengaran nggak? Bentar. Ntar ya, saya refresh bentar. Nanda Tri Putri mana suaranya? Hadir, Pak. Nah, Ada suara saya nggak? kamu online pakai apa? Pakai HP. Laptop Mana saya laptopnya? nge-lag, Pak. Kenapa nge-lag? Ngedit aja kemarin belum bisa, jadi saya ngedit di laptopnya Helma. Helma? Yang saya ngechat Bapak itu. Helma mana Helma? Ya, Pak. Mana laptopmu? Ini Ya, kamu praktekkan. Cara yang saya tadi, itu praktekkan. Kita pasti di sini. Coba. baik. Nah, coba pakai cara saya. Coba kalian ngerender kan? Enggak. Enggak. Ini masih Coba head mau itu. Stop sharingnya, kamu klik head. Ngerinya timeline-mu ya. Kenapa, Pak? Hide. Timeline-mu ngeri betul. Ini punyanya Febri, Pak. Hide. Sudah. Nah, coba tes. Sudah, Pak. Pakai cara saya rendernya, coba. Lock dulu. Kemudian masuk. Gimana tadi caranya? Terus mana tadi ya? Nah, ayo. Render. Mana? Kritik. Iya, lupa. Ya, salah. Baik. Masuk ke Oh, ini nih. Tuh. apa? Kok gini, Pak? Pilih yang mana? Terus let's render ini kah? Atau
cari yang main konsep AVC garis miring AAC ya. Jangan kamu cari semua, nak. Kamu nggak akan kuat itu. Tes misalnya garis Ya. langsung yang 40 aja deh, standarnya deh. 40 garis cepet. Ini kah? Nah, Oke. salah. Hah? Salah. Ya kah? Orang Salah kah? selectionnya fokus dulu. Kamu mana bisa itu? Random selectionnya. Render selection. Oh ini ya. Baik, Pak. Mana tadi? Oh, lagi. Enter, Pak. Baru ini. Udah kawat? Itu juga? Terus, lupakan. Oke, kayak ini, Pak. Coba aja. Nah, kamu lihat stuck enggaknya tuh. Kalau stuck sambil cek memorimu ini, RAM-mu kuat nggak laptopmu ya? Itu dia kendalanya. Jangan bikin kalau render ini jangan dimainkan biar yang render. Karena biasanya kalau render itu sampai dia lagi terganggu core-nya. Jadi kan dia tuh dibagi. Memorimu, prosesormu itu dibagi supaya sama kerjanya. Kalau yang mau tanyakan lagi, silahkan kalau yang mau tanyakan. Saya Pak. Ya, mana Pep? Ini Pak, kalau misalnya kita save itu yang buat bisa diedit lagi itu kayak apa ya Pak? Saya lupa ya Pak. Save, apa nih? Photoshop, Vegas atau apa nih? Vegas. Oke. Save project, klik lagi. Apa? Ada. Install dulu ya. Ya, Pak. Ya. Akhiri presentasinya. Oh ya. Oke. Jadi kayak ini Pep. Nah ini kan Vegas tadi ya. Ini kan saya ngedit project nih. Ini belum saya save nih. Maksudnya gitu ya. Nanti ngedit terus bisa diedit lagi gitu ya. Ya, Pak? Iya. Nah, oke. Ini kamu save as aja. Save as. Kamu cari mau di mana kamu simpan filenya nih. Misalnya saya masukkan ke dalam file ini cadar misalnya. Nama satu. Saya close nih Vegasnya. Terus saya buka Vegasnya lagi. Dibuka Vegasnya lagi. Nah, saya buka Vegasnya, kemudian otomatis gasnya timbul kalau proyekan terakhir, proyek yang kita edit. Nah, timbul kan? Otomatis ini bisa diedit lagi. Gitu. Save project aja. Itu Kak Pep. Kamu nanya. Iya Pak. Nah, itu. Coba. Kamu online pakai laptop atau apa nih? Laptop. Nah, boleh dia praktekkan dulu. Nah, Tapi ini video saya sudah jadi Pak. Terus? Supaya bisa diedit lagi itu gimana Pak? Yang sudah jadi. Projectnya mana sekarang ceritanya? Buka. Presentasi dulu. Saya mau lihat apa nih. Tracknya langsung jadi satu semua. Ya, bingung.
Kan sudah jadi semua. Pas saya buka tracknya jadi satu semua. Terus Mau saya edit ulang. Kamu nyimpan filenya itu kayak apa? Nyimpan file projectmu. Saya render biasa, Pak. Terus? Sudah jadi satu semua. Nah, kamu ngedit ulang lagi. Iya. Kemarin kamu sempat nge-save ini nggak? Projectnya itu nggak? Nggak sempat, Pak. Nggak kepikiran. Iya, kacau. Kacau, nak. Ya, Buat ulang berarti ya, Pak? Kalau dia ditulang ya nggak bisa. Kalau kamu nggak nge-save project itu. Nah, itu. Jadi nanti biasakan. Kamu project Ctrl S. Jadi sediakan folder kayak gitu, nak. Iya, saya Folder buat kamu ngedit supaya apa? Supaya enak nanti ininya, pembagiannya misalnya. Oh, prosesnya kayak gini nih. Jadi waktu kamu break dulu, tidak buat lanjut nanti dulu, aku misalnya masih lapar nih, makan dulu baru ngedit lagi gitu. Nah, itu bisa. Jadi itu konsepnya adalah sambil nge-save project. Nah, kayak gini. Kan saya sudah pernah bikin video tuh. Tiba-tiba saya mau buka lagi. Ya udah, saya tinggal buka Vegas-nya. Nah, oke, ingat ya. Kalau kalian sudah ngedit Vegas Pro di versi yang paling tinggi, tiba-tiba dokumen file-nya itu kalian buka dengan versi rendah, dia nggak bakal bisa kebuka. Contoh, Helma ini pakai Vegas 19. Tiba-tiba di Vegas dia mau edit project-nya di Vegas 11. Dia install lagi Vegas 11. Mau dieditnya di situ, di aplikasi Vegas 11-nya. Itu nggak bakal bisa. Karena apa? Karena beda versi. Jadi kalau Helma sudah lanjut ngedit di Vegas 13, Vegas 19, tiba-tiba mau dia migrasi ke 11 tuh nggak bisa. Tapi kalau Helma mau ngedit project di Vegas 11, dibuka di Vegas 19 bisa. Gitu. Jadi yang terendah bisa di-up ke atas, tapi yang dari atas nggak bisa di-up ke rendah. Kayak gitu, karena project file-nya beda. Ya. Seperti itu. Jadi misalnya Helma udah nge-save project, berat Pak, mau coba ganti Vegas 11. Nah, si Helma ini nge-klik lagi project yang sudah di-save-nya. Template project-nya. Nah, itu nggak bakal bisa kebuka, karena apa? Sudah beda versi. Tapi kalau awal Vegas-nya Helma itu di Vegas 11, dia bikinnya segala macam udah di-save di versi Vegas 11, tapi tiba-tiba mau dibuka yang 19, nah itu masih bisa. Jadi kebalikannya konsepnya ya. Seperti itu. Jadi kalau mau buka Vegas-nya itu, buka project-nya tinggal buka aja kayak gini contohnya. Nah, tinggal sudah save nih. Saya bagian dari jadi saya sudah save semua file-filenya. Waktu saya mau buka. Kemudian pada saat muting atau editing itu wajib manajemen file. Kayak Helma tadi, timeline-nya Helma kayak gitu ya. Agak-agak ngeri nih. Oh, saya bilang. Karena apa? Biasakan tuh kayak gini. Ya. Biasakan tuh kayak gini. Contoh. Ini dari awal ya. Ini kita ngebangun rumah kosong lagi nih. Kita defaultkan dulu Vegas-nya. Tampilannya. View, layout, default layout. Oke. Nah, ini tampilan default nih. File. FPS 2060, 12SC. Enter. Kemudian, nah ini kosong nih ya. Kosong. Nah. Sekarang saya akan ajarin manajemen file. Jadi, kalau kalian mau main video portrait, kayak gini. Nah, itu basic ngambilnya gambarnya portrait juga ya otomatisnya. Seperti itu. Kalau kalian mau mainnya video wide, itu kalian harus ngambilnya wide. Gimana konsepnya? Yang nyuting pakai HP tapi masih portrait, itu editnya juga portrait juga. Kayak gitu.
Kita coba main dari awal ya. Contoh saya masukkan di sini Veldron. RONE. Kita cari Veldron di sini ya istilahnya. Oke, saya ada drone kayak gini. Nah, itu atau bikin Start Center. Ini insert masukkan video di sini. Satu. Ini Veldron ya. Supaya kalian tuh nanti nggak bingung ngeditnya itu. Pada saat kalian masukkan, ini sambil saya seleksi dulu. Nah, ini kalian klik di sini, baru rename, drone footage, enter. Jadi kalian tahu, oh ini drone footage nih. Nah, audionya kalian kecilin nggak apa-apa. Audionya kalian mau mute nggak apa-apa. Mau kalian hapus juga nggak apa-apa kalau drone. Nah, dia kayak gini masuk. Satu, masuknya file drone. Oke. Nah, di sini juga ada keterangan. Nah, manajemen file itu seperti itu. Kedua, masukkan musik. Terus harus logik ya. Kalian nggak bisa asalkan masuk video, asalkan masuk lagu itu nggak bisa juga ya. Sesuaikan sama konsepnya, sesuaikan sama nanti keselarasan videonya. Gambar masjid, footage-nya masjid, drone, tapi kalian ngeditnya ngawur kayak gini, maksudnya ngasal, nah bisa masuk kayak gini. Tulis saya musik di sini ya, musik, enter background. Nah, ngedit tuh pakai logika juga nak. Nggak bisa asal, wah ngedit nih asal masukkan musik tuh nggak bisa. Ini footage-nya Islamic Center nih, lah, tapi backsound-nya kayak gini. Nah itu nggak nyambung, ya itu nggak nyambung. Harus sesuai dengan sinkron dengan footage-nya. Gitu. Karena kayak gini. Nah ini lebih masuk akal. Rotal atau lagu-lagu yang bernuansa Islami, nah itu jauh lebih masuk akal ya. Jadi benar-benar harus disesuaikan. Berarti apa? Tidak asal edit, tidak asal masukkan ya sembarangan. Nah, kalau kalian memang mau menentukan kedudukan, seperti biasa tekan M, dan M. Ya. Untuk video widescreen. Tapi kan sekarang udah lagi musim video-video ini, Pak. Video-video portrait. Nah, contoh. Boleh deh kalian edit video portrait juga. Dicontohkan. Gimana ngedit video portrait di Vegas? Yang real portrait kayak gini nggak, maksudnya portrait itu kan kiri kanannya dia harus portrait, bukan ada sisi gelap di sampingnya, gelap di sampingnya, itu enggak.
Jadi real ini dia potret. Kita masukkan videonya. Banjir ya, banjir misalnya. Ini kan tampilnya potret nih. Tapi kalau kalian rendernya tidak sesuai dengan aspek rasionya, maka dia akan berubah juga. Nah, biasa kok edit itu dipilihin potretnya. Kalau kalian nggak mau capek-capek geser gini, aktifkan auto ripple. Kemudian kalian tinggal ngekat kayak gini, geser gini aja sambil cut. Nah, kalian aman. Potong. Potong lagi. Dan kayak gini. Nah, ini kan potretnya. Nah, itu ada jeda hitam itu berarti kurang nempel gambarnya. Ini juga ada gelap. Nah, itu berarti kurang nempel. Sebenarnya seperti itu aja. Nah, yang penting itu rendernya di sini jangan sampai salah. Kalau potret itu berarti rendernya kita customize-nya potretnya. Kan nggak bisa asal kayak render gini, black render, nah, konsep visi asasi gitu, 720, ini render gitu langsung klik render gitu nggak bisa. Kalian customize this template dulu, kemudian custom frame size-nya dulu, ya kita ganti 1080 kali 2020 itu supaya apa? Supaya dia gambarnya di white atau portrait. Render. Nah, dia rendernya juga kayak gini pixelnya. Kalau kalian nanti asalkan klik aja, dia akan di kiri kanan itu akan ada hitamnya, gitu ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Kita lihat ya, renderannya gimana. Aduh, ya, Waalaikumsalam, Pak. Ini buka, Pak. Oh, gimana, Pak? Uh, uh, uh. Jam berapa akhirnya, Pak? Jam 1. Pak Asep ikut ini. Ini belum cek.
Oke, jadi itu ya. Kalau ada mau tanyakan, silakan tanyakan. Gak apa-apa. Boleh ditanyakan ke saya. Oke, ada yang mau tanyakan anak-anak? Febri, Helma, ada yang tanyakan? Dini, Indi, ada yang tanyakan? Seputar editing, konsep UKK, Pak. Konsep UKK. Saya kasih contoh soal deh ya. UKK nih biar kalian. Ini dokumen negara tapi ya nggak apa-apa deh. Nanti coba pelajari. Cari-cari dulu.
Kemarin yang saya share itu, contoh ini ya. Contoh apa, Sro, kemarin, Sro? Isro mana, Isro? Pak. Yang saya share di grup itu contoh apa kemarin? Contoh soal kakak. Iya kak. Isro, mana Isro? Halo pak. Nggak ada suaranya, saya refresh dulu. Soal apa, Sro? Yang kemarin saya share, yang minta saya share di grup. Soal apa? Oh, Proposal. ya proposal. Ah, itu proposalnya. Nanti kalau UKK-nya pasti beda ya. Ah, ini nih, udah mulai nih. Ujian kompetensi keahlian UKK mandiri pelajar terus. Unggah, berangsur-angsur. Kita cari berarti multimedia. Pak, ini stuck lagi Pak 80% kayak tadi malam sama juga. Apa? Stuck lagi 80% kayak tadi malam. Rendernya Tapi kamu goyang nggak tadi? nggak ada. Nggak ada. Kamu goyang? Enggak. Kamu klik apapun? Enggak. Berarti ramu crash. Ramu crash, kemudian nanti kamu klik apa? Apa Pak? Putus-putus Pak. Biar kayak gitu ramu nak crash ram. Jadi kayak apa nih Pak? Ya itu tadi kan kita kalau nanti coba deh orang dengan versi yang lebih rendah mungkin pixelnya. Pegasnya atau di rendernya? Rendernya bisa, Pegasnya bisa juga. Di rendernya itu nanti Itu kamu lagi. ada yang setting ntar habis ini saya praktekkan. Oke, caranya Helma kalau tetap kayak gitu, kamu klik di situ, biasanya pengaruh di RAM-nya. Kamu kemarin RAM-nya saya kasih berapa? RAM Pegasnya Pak? Berapa ya sih Pak? Pokoknya Pegas 19 kan Bapak kasih. Oke, coba kamu masuk ke properties ya. Di Pegasnya gimana itu? Ya, di Vegasnya. Enggak, dia mau lihat dari screen dulu. Masuk ke range. Tools paling bawah. Preference. Masuk ke preference. Yang mana Pak? Coba saya share screen. Pak, saya share screen ya Pak? Ya, dia ngomong gimana tadi? Oh iya Pak. Ya Pak. Ini nggak Ya. bisa dipencet lagi. Ini kah? Coba. Ini keras udah ya, nggak bisa lagi ya, nggak stuck aja ini. Iya, stuck sudah dari tadi Ayo, 80%. Ya, Gitu. Ini kayak tadi malamnya nggak bisa dikeluarkan kayak gitu Pak. Lama di rumah. kontrol ALT delete. Kontrol ALT delete di keyboardmu. LT. Sama-sama kah pencetnya nih Pak? Ya. Kontrol alt del. Apa tadi? Kontrol ALT delete. Pak? Kontrol ALT delete kah Pak? Oh, Ya, ALT delete. Kontrol ALT delete sama-sama. Masuk ke task manager tuh. oke.
Nah itu klik, itu Vegasnya. Nah, baru Entex, klik baru Entex ke ujung. Buka lagi dulu. Ini di X kah, Pak? Ya, kalian aja yang Google Meet di X juga ya. Yes, kayak Pak. No. Itu tadi yang project yang udah dikeluarkan no aja. Terus aja bikin project baru. Dah buka projectnya. Nah, itu misalkan bikinnya satu call ya. Apa, Pak? Project ini mau nyimpannya nggak jangan sembarangan kayak gitu. Iya, Pak. Power dengan keluarga kita nggak perlu lah. Nah kayak gitu. Nah itu dikolektifkan tugasnya siapa apa musiknya sendiri, keluarga video sendiri gitu biar enak. Oh iya, Pak. Buka nggak ini, Pak, proyeknya Febri, Pak? Ya buka dulu ya. Habis itu, Pak. Di render kayak tadi lagi, kah? Iya. Keluarga selamat. Ini diturunin lagi, kah, Pak? HD-nya, Pak. Ya coba tes, jangan semuanya deh diseleksi, kita tes aja dulu, cancel dulu, jangan cuma diseleksi, setengahnya dulu. Setengahnya dulu nah. Diseleksi. Setengah aja dulu, tes dulu biar masuk tak nggak terus lagi coba render. Main konsep tadi kan, Pak, sama. Ya main konsep, kita pakai 360 dulu, let's screen, render selection. Buka itu. Sorry nggak, cancel dulu, cancel. Berapa? Masuk ke preference, option, tools. Oh. Tools, option. Coba Apa? Option. Mana option? Sampingnya tools. Oh, ini. Ya, preference. Paling bawah tuh. Ini. Buka video, Bang. Video. Tulisan video gitu. Nah, itu coba kamu ganti ini. Yang mana, Pak? Atas optimal. Mana ini? Bawah. Ini. Ya. Kamu off kan? Nah, apply. Coba Ini. apply. Ya, baru render ya. Hah? Tuh. Oke. Ini. Ini lagi. Baru coba render. Nah, render kayak tadi. Jadi kita hari itu ngebahasnya hal-hal yang kayak gini. Sekiranya problem dan trouble kita. 360 kapan? 480. Ya, 360 nggak apa-apa, 80 atau 120 juga nggak apa-apa. Kita kan tes dulu nih, apakah dengan alternatif ini masih bisa. Ini kan tadi. Nah, Apa ini, Pak?
ya override, kamu udah punya file yang itu, kamu replace gitu. Oke aja dulu. Situ tunggu. Render nih mas. Kita tunggu ya. Ambil yang lain, ada yang mau tanyakan? Ya, ambil yang lain apa? Oma, saya masuk lagi. Iya Pak. Ini ada contoh soal peta. Kalian silahkan dipahami. Nah, seperti ini. Ini from penilaiannya. Skor penilaiannya kayak gini kalian nanti ya, UKK ya. Masya Allah, ini Skor penilaian ini dari panitianya kok, Pak. apa nak? Skor penilaiannya dari panitia. Ini kan dokumen negara ya, sebenarnya nggak boleh di-share. Ini dokumen negara, nggak boleh di-share harus. Tapi saya kan kasih kalian tuh soalnya ini. Ya, soalnya juga nggak boleh di-share karena dokumen negara. Dokumen negara kan. Cuman nanti akan saya share. Baru masuk jam segini, lihat teman-teman pelakuannya. Jam segini baru masuk, jelas tidak ada niat untuk belajar, ya. Kayak gue saya tolak mentah-mentah. Tidak ada niat buat belajar kayak gitu. Jam segini baru masuk. Kalau saya sudah agak siang, saya supaya akan masuk semua ya. Oke, lanjut lagi. Jadi soalnya itu kayak gini. Contoh, kalian nanti disuruh bikin aplikasi media pembelajaran interaktif tema pilihan salah satu narkoba. Kalian tadi di sekolah. Oke. Ini membuat DMI, tugas DMI kalian misalnya. Nah, kan nanti ada yang gam video, ada yang DMI ya. Ini nanti kesepakatan. Semakin baik yang ngambil itu, ya biasanya saya ngambilnya itu. Kalau kalian sepakat di satu kelas itu ngambilnya itu semua, ya itu semua ya. Di sini misalnya Febri Yanur ya, Febri Yanur itu dia milih, Pak saya paket 4 Pak, paket 4 ini siapa? Media praktik pembelajaran. Oke. Kalau dia nguasain di situ. Misalnya Helma, Pak saya paket 3, apa dengan bawaan audio dan video. Oke. Beda sudah ya ranahnya. Ranahnya beda. Dua versi yang berbeda. Berarti kalau misalnya nanti si Febri Yanur milih paket 4, yang keluar kayak gini. Bahaya narkoba, aplikasi media pembelajaran interaktif, tema, pilih salah satu, bahaya narkoba. Otomatis Febri membuat aplikasi pembelajaran yang kemarin yang pakai PowerPoint itu, dia temanya tentang narkoba di situ. Bahaya narkoba, bisnis narkotika, kemudian ya semuanya itu. Ya. Dia sesuai dengan menentukan KD konsep, mapel di sekolah, menentukan konsep, menentukan model, storyboard, dibikin dulu. Lalu rancangan tampilannya, sistem
navigasinya, bikin flowchartnya, elemen visualnya, apa prosesnya. Nah ini untuk pemilihan interaktif. Nah, harus APK lagi. Dia harus jadi APK filenya, gila nggak? Ini nggak ada solusinya. Ini harus APK file. Jadi APK itu Android nih, basicnya aplikasinya. Mau nggak mau ya harus bikin itu. Itu kalau paket 4. Kalau paket 3 gimana, Pak? Nah, paket 3 itu beda lagi. Paket 3 itu kalian bikinnya ini. Tema soalnya ini, soal tugasnya. Kalian bikin SMK pendidikan ilmu muda, profil khusus prestasi ilmu budaya. Ini yang kalian bikin. Ini yang konsep kerjanya. Seperti itu. Ini kalau yang pengolahan audio dan video. Nah, cuman butuhnya ini aja. Aplikasi, HP, aplikasinya, ini motherboardnya ini, spesifikasinya, kemudian laptop kalian yang standarnya pakai ini. Sisanya ini konsepnya. Coba saya minta siapa sih? Kita literasi dulu ya. Minta literasi siapa sih? Putri deh, Puput mana Puput? Puput mana Puput? Iya hadir Pak. Nah, baca dulu nggak? Udah paham om ya? Iya. Silakan. Dari awal kan Pak? Iya dong. Judul tugas, pengolahan audio video. Buatlah film pendek dengan langkah kerja sebagai berikut. 1. Pilih salah satu dari tema berikut. A. Peran milenial di era revolusi industri 4.0. B. SMK pencetak pengusaha muda. C. Profil siswa berprestasi. D. Lestarikan budaya Nusantara. 2. Persiapan. A. Merumuskan ide dan melakukan riset sederhana tentang film yang akan dibuat. Membuat sinopsis, storyboard, skenario, dan mengidentifikasi kebutuhan syuting untuk pembuatan film. Dan melakukan perekaman gambar. Bisa dilakukan sebelum ujian berlangsung jika sekolah tidak mempunyai jumlah peralatan yang memadai. Namun jika dirasa cukup, maka tahap ini bisa dilakukan pada saat hari pertama ujian. B. Menyiapkan komputer, menginstal software, dan mengecek PC. C. Mengkonfigurasi piranti multimedia. D. Mengumpulkan aset bahan pendukung lainnya. Bahan-bahan berupa gambar atau image atau foto asli, video asli, dan teks telah disiapkan diserahkan kepada panitia ujian di paket keahlian masing-masing untuk diperiksa kelayakannya. Bahan-bahan tersebut disimpan di panitia dan dibagikan pada saat ujian hari kedua berlangsung. 3. Durasi video antara minimal 2 menit, maksimal 8 menit. 4. Pelaksanaan. A. Menggunakan aplikasi pengolah video untuk proses editing. B. Memasukkan gambar atau ilustrasi dalam film yang dibuat atau diubah sendiri menggunakan software digital imaging atau digital illustrator. C. Memasukkan konten film berupa video hasil syuting sendiri dan boleh dilengkapi dengan footage dari YouTube atau sumber lain yang relevan. D. Menambah suara dan efek yang mampu memperkuat kesan objek yang ditampilkan.
membuat tagline atau slogan yang sesuai dengan film dan mudah diingat. F. Gunakan aset bahan dengan kualitas file yang baik dan jelas. 5. Hasil. Oke ya, bisa dipahami kalian ya. Hasilnya tuh seperti apa? Baca lagi. A. Konversi atau file ke dalam bentuk MP4, lalu kemas ke dalam format CD atau DVD. B. Buatlah desain cover dan label DVD, kemudian cetak serta tempelkan di DVD produk dan produk Anda pada piringan CD atau DVD dan kotaknya. C. Keseluruhan produk yang Anda buat harus memperhatikan durasi film, keselamatan kerja, kesesuaian tema, keindahan, orisinalitas. Ya, yang dari kamu baca semua itu yang nggak kamu pahami yang mana? Maksud Yang nggak saya pahamin. yang nggak kamu pahami? Nah, yang mana dari ini yang berlangsung tadi? Yang terakhir saya baca itu berarti disuruh buat kaset gitu ya, Pak? Ya, Film. benar sekali. Bikin di CD-nya tampilannya gimana, kemudian bikin covernya seperti itu. Itu harus kita sendiri yang desain semuanya. Iyalah. Iya, semuanya. Jadi kamu nanti bikin itu pakai Photoshop, kemudian misalnya kamu nanti pakai Photoshop, contohnya kamu bikin syuting video gitu, terus kamu desain pakai Photoshop, dimasukkan fotonya jadi cover kayak gitu. Ini nantinya ini kan hasil syuting kamu nih kayak gini. Nah, kamu ngeting apa di sini? Nah, sesuai dengan konsep. Ini glass ya, glass tuh kaca ya. Nah, konsep covernya kaca gitu. Nah, covernya kayak gitu. Kayak gini. Nah, kalau kalian ngedesainnya kayak gini, temanya apa, kemudian film by Ananda Triputri, director of and Interstellar, misalnya kayak apa tim Ransnya. Nah ini kan ini kayak foto gabungin kayak gitu foto gabungin kayak gitu. Nah, sinopsisnya kemudian ada logo-logonya ini apa di video masukkan logonya di video kamu mau bikin video mau kayak apa aja, konsepnya gimana, WB nanti ganti logo sekolah kayak gitu ya. Konsepnya kalian benar-benar dari bikin prosesnya dari bikin proposal ya, UKKT ya, proposal dulu, kemudian proses ide cerita, saya akses ide cerita, masuk kalian proses syuting selesai kalian masuk ke proses editing selesai masuk proses packagingnya, membuat DVD ini 5 proses tahapannya ya, seperti itu. Paham? Atau ada yang tanyakan lagi? Pak, itu ukuran cover berapa itu, Pak? Hah? Ukuran cover DVD. Sesuai dengan nanti ada boxnya, nah. Boxnya itu ada, nanti saya kasih ke kalian. Jadi kalian tuh saya kasih satu anak satu box. Ya, satu anak satu box nanti. Ukurannya itu biasanya 16 kali 12 biasanya. Misalnya DVD. Saya tuh beli DVD yang premium. Yang standarnya PS. Kalau kalian lihat kaset PS3, kalian lihat PS3 yang warna putih ya, DVD-nya itu nanti kan saya akan kasih box itu. Boxnya yang kayak gitu. Ini benar-benar tak kasih yang mantep ke kalian. Nanti kalian tinggal eksekusi aja.
Ada yang menanyakan lagi, ya seperti itu kan susahnya. Prosesnya susah betul Pak. Ya memang kayak gitu. Makanya kita tuh punya PTM itu seperti itu. Ya, mulai syuting lagi, saya ajari basic-basicnya, teknik-tekniknya, packagingnya, kayak apa, sampai hari H. Coba nanti kalian tes belajar dulu bikin videonya, nanti ke depannya kalian bikin covernya. Karena nggak semuanya itu bisa. Karena ada yang rumit, itu pasti tergantung kalian ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan tidak? Seputar Bapak, yo, boleh izin Bapak ke toilet? izin aja. Iya Pak, makasih. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya akan kasih tugas berikutnya sambil menunggu kalian ini. Sambil menunggu kalian ketemu saya lagi di tugas berikutnya. Untuk DMI-nya yang belum mengerjakan ya, screenshot nanti ini saya screenshot ya. Tolong dikerjakan nih DMI. Yang ngerasa aja nih, yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan nih. DMI baik banget nih. Ya, ini nih. Kerjakan ya. Ini saya copy dulu. Pak, ini udah mau render, Pak. Tapi cuma setengah tadi render. Hah? Udah mau Itu render. ya. Ini kalau misalnya saya coba full, bisa nggak Pak ya? Ya coba, kan kita pakai dulu. Oh, berhasil, ya udah tinggal di render versi fullnya ya kan gitu. Oh iya, saya cobain. Itu masih banyak nih. Itu yang sebagian yang saya share ke kalian untuk tugasnya. Tugas DMI-nya. Nah, kedepannya tugas berikutnya adalah apa? Kalian membuat ini cover. Jadi kalian harus membuat cover dengan cara ya, diajarin dulu langkah-langkahnya. Pakai apa Pak fotonya? Terserahmu. Kamu kan bikin video nih yang storyboard itu. Kamu insertkan aja di sini di covermu. Bikin cover pakai Photoshop. Nah, ya, pakai Photoshop. Saya contohkan dulu, kalian paham. Kilas tentang covernya. Ini memori saya penuhan dah. Saya akan contohkan dulu konsepnya. Setmu. Nah, kita custom. Ukuran di
DVD cover ya, itu menyesuaikan. Ukuran DVD cover. Nah, halaman atasnya 26, bawahnya panjang 18,5. Yang ini 12,8, ini 12,8, satu tengahnya ada 1 cm. Ini ukuran DVD-nya. Ya. Nanti pada saat di print, pada saat kalian print nanti jangan sampai salah. Pada saat kalian print jangan sampai salah ya. Nanti di sini, jadi 26, barunya, bawahnya 18. Ini. Nah, berarti kita ambil titik 1 meter, 1 cm di tengah-tengahnya. Warna hitam dulu berarti. Seperti itu. Nah, ini tengahnya, ini depan, ini belakang, ini depan, ini belakang gitu ya. Ini depan, ini belakang. Masukin covernya, misalnya mau bikin apa itu, serah bebas. Bebas kalian mau ngedit apa itu, foto, video, serah. Jadi kalian paham apa yang mau kalian buat. Saya bingung sendiri naruh-naruhnya. Kirain deh. Nah, halaman depannya misalnya nanti kalian editnya kayak gini. Oke, halaman depan kalian editnya kayak gini misalnya. Upper video kalian misalnya kalian dapat kayak gini. Terus saya tinggal ngebrush aja nih. Warna biru saya seleksi. Dan saya brush di ganti opacity-nya, ingat jangan sampai salah ya. Kita di bawah lagi kayak gini. Nah, kiri kanan kalian harus menyesuaikan ya, kiri kanannya harus menyesuaikan. Jadi kalian itu satu DVD cover gini harus sama warnanya ya. Nah, tengahnya itu nanti ini kalau mau kalian ganti warna terserah, bisa pakai blending option, kalau overlay mau ganti warna apa yang menyesuaikan ini, mau biru kah, mau hijau kah, mau biru lebih tua kah, itu nggak apa-apa. Maksudnya kayak gitu. Di sebelahnya, nah ini misalnya kalian dikasih sinopsis kayak gitu. Sinopsis. Apa tentang apa misalnya? Tentang apa kayak gitu. Sampai jadi DVD covernya. Oke? Jadi kalian nanti bikinnya pakai Photoshop sesuai ini. Nanti ini dicetak, nak. Dicetak buat desain DVD kalian. Paham? Paham nggak? Ada yang berkaitan? Paham nggak nih? Isro. Oh, Isro. Ya Pak, Paham? masih kurang belum Pak, masih kurang apa sih? Masih kurang Pak, masih belum paham. Apa yang kurang? Yang DVD-nya tuh nanti itu tuh bikinnya itu Ini kan versi saya ya.
terserah kalian mau bikin warna apapun itu menyesuaikan sama konsep kalian. Terus bingungnya di mana? Masih bingung yang bikin belakangnya nanti sih Pak. Yang belakang, kalau depannya masih Belakangnya tuh banyak contoh kayak sinopsis, lihat referensi itu nggak? Referensi orang-orang tuh apa sih isi filmnya tuh biasanya di belakang tuh kayak gini. Film by siapa kayak gitu, nanti ini kayak gini. Belakangnya kan dia lebih ke teks dia. Teksnya apa aja sih? Gitu. Dulu Indonesia gitu ya. Udah di belakangnya tulis aja apa nih, film ini berkisah tentang satu kisah cinta antara video dan Ani Siregar kayak gitu. Nah, terus ini kayak gini, kayak gitu aja. Apa kisahnya? Coba Febrian Nur mana? Febrian Nur. Febrian Nur. Nah, coba buka foto semula. Presentasi dulu. Simpan dulu. Kalau Febrian Nur berhasil, otomatis kalian harus bisa semua ya. Caranya gimana Pak? Saya nggak bilang laptop, nggak ada alasan lagi. Kerja kelompok, nggak usah manja. Kalian cari teman yang punya laptop, boleh ke aku join nih, boleh kegabung. Nggak mungkin teman, nggak boleh kamu. Nggak mungkin teman kalian sebagai itu ya. Kayaknya sudah bikin nih dia. Kamu udah bikin? Belum. Ini? Pixel doang. Tadi yang mana ya? Ini kah? Kamu bikin dari awal deh. Kamu ikutin yang di WA saya nak. 626 sama 8 bikin baru. Masih lengket keyboardmu. Pasti Pak. Saya ngasih tahu polanya aja. Kisahnya Febrian Nur yang mengembangkan desainnya. Klik new? Oke. Nah, itu klik. Iya. Kamu tulis di situ 2618, resolusinya naikkan lagi nak. Resolusinya itu naikkan lagi jadi 10. Oke, klik. Nah, itu kamu ganti paling pojok kiri bawah. Lain pojok kiri. Itu. Nah, klik sebelahnya itu ada tanda panah. Kanan. Yaitu dokumen size, coba ganti jadi dokumen size. Klik dokumen size berapa MB, kurang besar berarti naikkan lagi pixelmu jadi 50. Coba bikin lagi baru jadi 50 dengan ukuran yang sama. New, bukan open, new. Yang tadi di close aja. Oke, kasih 50 di situ. 50. Oke. Ya, cukup. Udah, sekarang kamu bikin lah. Astaga. Ya, langsung create dada. Nah, bikin garis tengahnya dulu, rectangle tool, kotak, taruh di tengah-tengah. Ini garis tengah, tanda, ring bawah, kiri, bawah, rectangle tool, sebelah tanda tangan, sebelah jari-jari gitu, bawah, di atasnya kaca pembesar, Nih. Nah, itu klik dari kotaknya. Dari perforan.
Terus Pak, apa yang mau dimasukkan ini? Udah, ingat layarmu ya. Mana nih? Oh, ini. Layarmu. Layar. Jangan channel, layar. Nggak mau dipencet Pak. Nah, lengket lagi tuh. Nah, dah. Nah, Dibuka kali ini kuncinya Pak. klik 2 kali. Dah. Luangnya klik lagi. Nah, dah, kamu explore dah sekarang. Kamu masukkan gambar apa di situ segala macam. Kamu coba tes berimajinasi. Ya, kamu tes berimajinasi, kamu ngedit. Kamu bikin cover. Tapi foto apa ya? Bareng aja dulu ya. Foto yang video mudah kamu bikin mana? Itu kamu masukkan ke situ. Foto yang video yang kemarin kamu syuting, tugas saya itu kamu bikin di situ. Bikin covernya. Foto. Oh, ini aja sih. Nah, boleh tuh. Nah, maksudnya itu. nanti digabung-gabungin. Kamu edit sesuai imajinasimu lah ya. Bareng aja ya Pak fotonya Pak. Ya, intinya masih berhubungan dengan tugas video ya. Nah, itu kan fotonya mereng tuh. Iya sih, dari Instagram salah. Dari yang fotonya nggak mereng. Yang mana ya? Nggak ada lagi sih fotonya. Astagfirullah. Cari sampai dapat ya. Habis ini. Oh, iya. Jaga lagi fotonya. Cari yang menurutmu bisa didesain lagi lah. Kalau tadi mereng ya kamu rotate jadi dia nggak mereng. Makanya ngambil gambar itu jangan potret ya. Mana ya? Astagfirullah. Nggak ada lagi. Yang ini aja dah. My God. Mana ini? Ini ya.
Sebenarnya itu kalian kurang lebih desainnya itu kayak poster ya sebenarnya. Tapi ini poster versi kecilnya, versi DVD-nya kayak gitu sih konsep. Bingung ya Pak, saya mau buat apa ini? Nggak apa-apa, kamu berimajinasi ya. Ya minimal kiri kananmu sudah lah. Sudah ada. Judulnya daur ulang aja. Mana ini? Astaga. Diimajinasikan aja. Ya, bisa tuh ya. Udah kamu biasa. Minimal kamu tuh kiri kanannya dulu. Oh, suara Bapak tenggelam Pak. Iya kan? Bagus ya. Iya Pak, di saya. Harus dekat mic nih. Suaranya. Tapi kira-kira kalau kamu desain bisa ya pasti ya. Tergantung ide-nya sih Pak. Ya harus bisa dong. Sama lihat referensinya. Wajib bisa semua satu kelas nih kalau UKK nih. Oke, mungkin kalau saya sambil nunggu Febri ya, itu saja mungkin dari saya. Hari ini kita pembelajarannya itu jangan lupa tugas DMI-nya. Tugas DMI-nya jangan sampai lupa. Yang masih belum ngerasa belum ngerjakan tugas teknik audio dan video dan DMI, terus mobil interaktif, tolong segera dilengkapi. Ya, tolong segera dilengkapi. Mungkin itu saja pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada pertanyaan, langsung ke saya. Terima kasih. Sekian dari hari ini. Waalaikumsalam. Silakan out dari